Halo Bapak Ibu keluarga kerajaan sorga, peristiwa Paskah bisa kita bagi dalam 3 bagian besar. Bagian pertama adalah peristiwa-peristiwa pra penyaliban Tuhan Yesus. Yang kedua, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Nah, pagi ini kita stop sementara renungan dari kitab Keluaran untuk bersama-sama menelusuri ketiga peristiwa utama tersebut dengan harapan supaya kita bisa lebih menghayati akan makna peristiwa Paskah yang kita akan jalani, peringatan Paskah yang akan kita lakukan dalam akhir minggu dan minggu ibadah kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam peristiwa pra penyaliban Tuhan Yesus ada 3 peristiwa penting. Peristiwa pertama berbicara tentang seorang perempuan mengurapi Tuhan Yesus. Peristiwa yang kedua adalah di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan peristiwa ketiga adalah di mana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem sebagai seorang Raja Damai. Pagi ini kita fokus kepada peristiwa Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan. Dalam firman Tuhan, Markus 14 ayat 6-9 berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Tanggapan ini atau perkataan ini disampaikan Tuhan Yesus meresponi tentang kritik dari seorang murid terhadap apa yang dilakukan perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak wangi yang sangat mahal harganya. Ketika dia melihat perempuan itu memecahkan buli-bulinya dan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal tersebut, dia berkata, ini pemborosan, ini perbuatan sia-sia. Seharusnya ini dijual, lalu uangnya kita pakai untuk membantu orang miskin. Dan firman Tuhan berkata, Yesus membela perempuan itu dengan berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus berkata ini suatu perbuatan yang baik? Dikatakan di dalam ayat 7 sebagai alasannya. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Tuhan Yesus berkata, wanita ini telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku, karena wanita ini telah melakukannya kepadaku di saat dia masih punya kesempatan. Tuhan Yesus berkata, kesempatan untuk meminyaki aku tidak ada selama-lamanya. Tetapi menolong orang miskin selalu ada. Saudara-saudara, sampai hari ini, masalah kemiskinan adalah masalah terbesar bagi semua bangsa di dunia. Tetapi kesempatan melayani Tuhan Yesus, kesempatan mengurapi Tuhan Yesus, itulah kesempatan yang tidak selalu ada. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berkata, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Jadi Tuhan Yesus berkata, jangan ganggu dia, dia telah melakukan yang baik kepadaku, karena ia telah meminyaki aku pada waktu dia punya kesempatan. Tapi yang kedua dia berkata, bahwa perempuan ini meminyaki aku sebagai pengurapan terhadap kematianku. Berarti Tuhan Yesus di sini sekaligus menubuatkan akan kematiannya sudah sangat dekat. Bagi tradisi orang Yahudi, orang yang meninggal itu diminyaki, saudara-saudara, diurapi. Kita tahu dalam kitab Injil sesudah Yesus dikubur, pagi-pagi benar esok harinya, para wanita itu bangun pagi-pagi, membawa minyak dan rempah-rempah, hendak mengurapi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Jadi wanita ini telah melakukan bukan saja tepat pada waktunya, tapi sebagai pengurapan terhadap kematian Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, alasan Tuhan Yesus berkata, ia telah melakukan yang baik, dikatakan dalam ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan,
di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Maaf, Bapak Ibu, ke ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Melakukan yang terbaik untuk Tuhan adalah melakukan apa yang dapat kita lakukan. Jadi kita bisa melihat ada 3 di sini yang telah dilakukan perempuan ini. Dia melakukannya pada waktu yang tepat. Dia melakukannya dengan apa yang dia miliki. Dia melakukannya untuk pengurapan kematian atau tubuh Tuhan Yesus. Dan upahnya adalah Tuhan berkata, apa yang telah dia lakukan akan selalu diingat dalam sejarah pemberitaan Injil. Mari kita merenungkan apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Mari kita sadar bahwa tidak selamanya ada waktu untuk melakukan yang baik kepada Tuhan. Dunia ini dunia yang jahat. Waktu ini waktu yang jahat, kata firman Tuhan. Karena itu kalau masih saudara punya kesempatan, lakukanlah sekarang. Jangan tunda besok. Jangan berpikir nanti kalau saya sudah sukses. Jangan berpikir nanti kalau saya sudah aman. Tidak ada waktu yang tepat selain pada saat ini di mana saudara bisa melakukan. Yang ketiga, lakukanlah itu sebagai suatu kesempatan untuk hal yang membawa pemberitaan Injil. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang mendengar Yesus, banyak orang yang menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan ketika itu kita lakukan, yakinlah karya saudara, perbuatan saudara akan dikenang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Halo.